Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan satu buah lagu, kita mau menyembah Tuhan.
selamat pagi semua adik-adik. Sebelum kita mau dengar devotion di awal minggu ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami sepanjang minggu ini, Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu, Tuhan, Kau beri kami hati, beri kami telinga yang bisa menerima firman-Mu, Tuhan. Gak cuma sekedar kami dengar, gak cuma sekedar kami baca, tapi biar itu masuk dalam hidup kami, Tuhan. Kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biar pada hari ini sampaikan apa yang Kau mau ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, hari ini saya mau sampaikan tentang jalan serta Yesus. Nah, mungkin familiar ya. Mungkin langsung ada yang tiba-tiba ingat, oh iya ada lagunya. Oh iya, jalan serta Yesus yang itu gitu. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa gimana sih maksudnya jalan serta Yesus. Kan kalau di lagu gini ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari gitu ya. Terus refnya bilang, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Nah, mungkin kalau dibilang jalan dalam suka ya enak, sukacita, keadaannya baik, hatinya senang. Tapi gimana sih kita bisa jalan gak cuma dalam suka, tapi ketika dalam duka pun kita tetap jalan sama Tuhan Yesus. Duka itu gak selalu gak selalu ada yang meninggal, gak selalu kesedihan, tapi mungkin ketika kita lagi ngalamin hal-hal yang berat, kayak mungkin kita lagi kecewa, atau mungkin kita lagi dapet nilai jelek, kita lagi mengalami sesuatu yang gak sesuai yang seperti kita mau. Nah, itu gimana sih caranya biar kita tetap jalan sama Tuhan? Adik-adik, kalau mau diibaratkan ya, ini kita ibarat tuh apa ya? Ibarat seperti membayangkan lah. Kalau mau dibayangkan, hidup kita itu bisa dibilang seperti jalan di labirin. Nah, tahu ya labirin ya? Mungkin buat adik-adik, mungkin yang pernah main masuk dalam labirin, kan kita masuk ke labirin, belok-belok cari jalan untuk kita nyampe ke ujungnya, terus kita keluar. Nah, sebenarnya jalan serta Yesus itu sebenarnya seperti itu. Kita tuh jalan dalam labirin. Nah, kita ini yang kita lihat itu gimana sih? Yang kita lihat tuh cuma depan. Jadi kita cuma bisa lihat lurus ke depan aja. Seringkali kita ngelihat ke depan tuh, oh kok kayaknya mentok ya? Oh ini harus ke kanan atau ke kiri ya? Oh ini harus kemana ya? Kok kayak udah gak ada jalan. Karena apa? Karena penglihatan kita terbatas. Terbatas dalam artian karena kita cuma bisa lihat lurus ke depan. Nah, kenapa dibilang jalan serta Yesus? Karena Tuhan Yesus itu melihat dari atas. Nah, kalau kita lihat labirin dari atas, itu kelihatan kan, oh ini nanti sebentar lagi belok kiri. Atau oh ini sebentar lagi belok kanan. Oh ini lurus aja lurus gitu. Kelihatan, tapi ketika kita yang jalan ini, penglihatan kita terbatas. Nah, maka dari itu kenapa sih harus jalan serta Yesus? Karena Tuhan Yesus itu melihat dari atas. Ketika Tuhan Yesus melihat dari atas, Tuhan Yesus yang akan kasih tahu kita, harus ke kiri loh, harus ke kanan loh. Sehingga kita gak tersesat, gak muter-muter di jalan yang sama, di tempat yang sama, kita udah belok kanan nih, muter lagi di tempat itu lagi. Dan seterusnya. Jadi ketika kita berjalan sama Yesus, Tuhan Yesuslah yang akan mengarahkan langkah hidup kita. Ini baru awal tahun 2022, kita gak pernah tahu ya adik-adik ke depannya bakal seperti apa, apakah sekolah akan online terus, atau mungkin nanti onsite, atau mungkin nanti bagaimana, kita gak pernah tahu. Tapi ketika kita jalan sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang akan mengarahkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah punya semuanya. Tuhan Yesus sudah punya nih catatan masa depan kita. Jalan-jalan apa yang harus kita ambil. Terus gimana sih caranya
untuk kita bisa jalan dibimbing selalu sama Tuhan Yesus, untuk kita bisa ngerti nih, oh Tuhan tuh mau kita ke kanan, oh Tuhan tuh mau kita ke kiri. Satu, adik-adik, baca Alkitab. Dengan baca Alkitab, kita akan ngerti jalan-jalannya Tuhan Yesus. Di Alkitab banyak banget contoh orang-orang yang jalan serta dengan Tuhan Yesus, mereka tuh berhasil hidupnya. Mungkin kelihatannya kayak mentok, kelihatannya kayak nggak punya masa depan, kelihatannya udah kayak nggak ada harapan. Tapi ketika kita jalan sama Tuhan Yesus, harapan itu, masa depan itu pasti ada. Yuk, kita mau buka sama-sama ayat di Yeremia 29 ayat 11. Nah, adik-adik buka ya. Yeremia itu di Perjanjian Lama. Nah, ayo kita mau sama-sama buka di Yeremia 29 ayat 11. Ini cuma satu ayat, ayatnya nggak panjang-panjang banget. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Jadi, saya pengen kita semua baca bareng-bareng ayat ini supaya kita benar-benar ngerti, oh Tuhan tuh rancangannya tuh ajaib buat hidup kita. Yuk, udah dapat semua ya? Kita mau sama-sama baca dari dari ayatnya. Jadi dari Yeremia 29 gitu ya. Oke, yuk kita mau sama-sama 2 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dalam Yeremia 29 ayat 11 ini Tuhan bilang apa? Tuhan tuh mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada hidup kita. Karena dia penulis hidup kita. Kayak tadi yang saya bilang, kita diibaratkan jalan nih, lagi jalan di labirin. Penglihatan kita sangat terbatas. Kita cuma bisa lihat ke depan. Tapi Tuhan Yesus itu bisa lihat dari atas. Dan dari atas itu kelihatan, oh harus belok kanan, oh harus belok kiri. Oh ini nih sebentar lagi mentok nih, jangan sampai mentok, ayo belok kiri biar gak mentok. Dan seterusnya. Jadi hari ini, ayo kita mau belajar untuk jalan serta Yesus. Gak cuma kita nyanyi jalan serta Yesus, tapi benar-benar kita mau jalan serta Yesus beneran. Caranya gimana? Baca Alkitab adik-adik. Saat teduh adik-adik. Karena dengan itu kita bisa mengetahui rancangan-rancangan Tuhan Yesus yang ajaib buat hidup kita. Oke, sebelum kita selesai, kita mau sama-sama baca lagi dari Yeremia 29 ayat 11. Nanti gini, kamunya diganti nama kita, ya. Jadi nama saya Devlin, saya akan ganti. Jadi sebab aku ini, akunya diganti Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan Yesus mengenai Devlin. Ya, oke? Jelas ya? Kita mau sama-sama baca dengan lantang. Kita mau sama-sama baca, nggak cuma sekedar baca di mulut doang. Tapi benar-benar kita mau mengamini bahwa bersama Yesus ada hari depan yang penuh harapan. Amin. Yuk. Yeremia 29 ayat 11. Sebab Tuhan Yesus ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan Yesus mengenai Devlin. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Devlin hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi lebih mantap bacanya ya. Yuk, sama-sama 2 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab Tuhan Yesus ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan Yesus mengenai Devlin. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Devlin hari depan yang penuh harapan. Amin adik-adik, yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Buat kami lebih mengerti, buat kami lebih percaya kepadamu Tuhan, bahwa jalan bersama dengan Engkau, jalan beserta dengan Engkau akan membawa kami kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau terima Tuhan pagi ini hikmat yang daripadamu untuk kami bisa belajar dengan baik, untuk kami bisa menerima setiap pelajaran yang akan diajarkan oleh guru-guru kami pada hari ini.
Terima kasih Tuhan, sertai sekolah kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Ajari Tuhan, sungguh-sungguh setiap kami, untuk kami benar-benar mau berjalan berserta dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. God bless you. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.